Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaifa halukum ya ayyuhat tullab? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas sedikit tentang an-na'tu wal man'ut atau na'at dan man'ut. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang na'at dan man'ut. Jika di pertemuan sebelumnya hanya membahas sekedar definisi, kemudian tertibnya atau susunan dan lain sebagainya. Nah, jika pada pertemuan kali ini kita akan membahas hingga tuntas tentang na'at dan man'ut, terutama pada asyurut atau syarat-syaratnya. Nah, kita bahas sedikit apa sih na'at? Ya. Na'at adalah masdar dari kata na'ata yan'atu na'tan. Artinya menyifati, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia, na'at itu berarti kata sifat. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kata sifat itu menuntut adanya kata yang disifati, ya. Jadi ada sifat dan ada yang disifati. Tidak mungkin ada sifat tapi tidak ada yang disifati. Nah, dalam bahasa Arab, kata yang disifati itu adalah man'ut. Jadi simpelnya, na'at itu sifat, kemudian man'ut itu adalah kata yang disifati. Nah, itu sedikit definisi tentang na'at dan man'ut. Contoh. Nah, ini contoh dari na'at dan man'ut. Muhammadun talibun mahirun. Muhammad adalah siswa yang rajin. Nah, pada contoh tersebut, kata talibun yang berarti siswa diberi sifat mahirun. Ya. Jadi, talibun itu artinya siswa, mahirun itu rajin. Jadi, kata mahirun itu sebagai sifat atau na'at. Rajin. Nah, rajin itu adalah kata sifat. Sedangkan talibun, siswa, nah, kata talibun itu adalah sebagai man'ut atau kata yang disifati atau kata yang diberi sifat. Talibun mahirun, siswa yang rajin. Sifatnya apa? Rajin. Kata yang disifatinya apa? Siswa. Jadi yang rajin itu adalah siswa. Nah, jadi talibun itu man'ut dan mahirun itu adalah na'at. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ada Muhammadun talibun mahirun. Talibun man'ut dan mahirun an-na'tu atau na'at. Nah, ini yang perlu kita cermati, perlu kita pahami asyurutnya atau syarat-syaratnya. Ayutabiqun na'tu man'utahu fi jami' ahwalihi. Al-i'rab, ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal ifradu wat tasniyatu wal jam'u wat tadhkiru wat ta'nitsu wat tankiru wat ta'rifu. Nah, jadi na'at ya, na'at dan man'ut itu harus sama, harus sesuai. Apanya? Yang pertama i'rabnya. Ya, jadi na'at dan man'ut itu harus sama di i'rabnya. Baik itu rofa, nasab ataupun jar. Nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian yang kedua sama dalam segi apanya? Dalam segi mufradnya, tasniyah dan jamaknya. Kemudian yang ketiga dalam hal muzakkar dan muannasnya. Kemudian yang keempat adalah nakiroh dan ma'rifatnya. Mari kita bahas satu persatu kesesuaian antara na'at dan man'ut. Yang pertama, harus sesuai dalam i'rab, yaitu rofa, nasab, dan jar. Apa sih i'rab? I'rab itu adalah simpelnya adalah harokat akhirnya. Ya, harokat akhirnya harus sama antara rofa, nasab, dan jar. Contohnya, hadara rajulun alimun. Telah hadir orang laki-laki yang alim, yang pandai.
Kata alimun adalah naat, ya. Alimun, kata sifat yaitu alim. Nah, alimun itu sebagai naat. I'rabnya rofa. Rofa itu tandanya domah. Alimun, mun. Nah, itu domah. Berarti i'rabnya rofa. Nah, kalau kata naatnya itu rofa atau alimun domah, maka man'utnya juga harus mengikuti. Berarti harus sama bentuknya yaitu rofa. Rojulun, ya. Rojulun alimun. Jadi sama-sama domah atau sama-sama rofa. Tidak boleh haldoro rojulan alimun atau haldoro rojulun aliman. Enggak boleh. Karena naat dan man'ut itu harus sesuai dari segi i'rabnya. Nah, ini kalau yang contoh pertama ini sama dalam segi i'rab rofa atau doma. Kalau yang kedua, akramtu rojulan aliman. Aku memuliakan laki-laki yang alim. Nah, ini sama-sama berbentuk nasab atau fathah. Rojulan aliman. Jadi naat dan man'utnya sama-sama berharokat fathah atau nasab. Kemudian yang ketiga, jar. Jitu ilal madrasatil jadidati. Ya. Aku datang ke sekolah yang baru. Nah, ini juga sama dari segi i'rab yaitu jar. Sama-sama berharokat kasroh. Al madrasati al jadidati. Nah, sama-sama berharokat kasroh. Jadi yang pertama ini harus sesuai dalam i'rab. Kalau rofa, man'ut, naatnya rofa, man'utnya juga harus rofa. Demikian seterusnya. Nasab juga harus sama dan juga jar. Kemudian yang kedua, harus sama dari atau harus sesuai dalam segi mufrad, tasniyah, dan jamak. Maksudnya adalah harus sesuai dari segi jumlah. Mufrad itu adalah tunggal, 1, tasniyah 2, dan jamak 3. Jadi jumlahnya antara naat dan man'ut juga harus sama. Contoh, hadara talibun mahirun. Telah hadir siswa yang pandai. Nah, kata mahirun adalah naat. Ia merupakan isim nakiroh. Oh, maaf. Ini harusnya isim mufrad, ya. Merupakan isim mufrad atau tunggal. Mengikuti man'utnya, yaitu kata talibun yang berbentuk isim mufrad. Jadi talibun itu artinya siswa. 1 orang siswa. Nah, kalau talibunnya jumlahnya mufrad atau tunggal, maka kata sifatnya atau mahirunnya juga harus tunggal atau mufrad. Yang kedua, akramtu imro'ataini alimataini. Aku memuliakan 2 perempuan yang alim. Nah, kalau ini sama atau mengikuti dalam bentuk tasniyah atau bentuk 2. Imro'ataini, 2 orang perempuan. Alimataini. Nah, jadi bentuknya sama-sama isim tasniyah atau isim yang jumlahnya 2, ya. Imro'ataini, alimataini, sama, ya. Kemudian yang ketiga, dari segi jamak. Jitu ila baitil musliminal khashi'ina. Aku pergi ke rumahnya orang-orang mukmin yang khusyuk. Nah, kalau ini sesuai dari segi atau bentuk jamak, sama-sama jumlahnya banyak. Ya, al-muslimina al-khashi'ina. Ini bentuk jamak mudzakkar salim. Al-muslimina al-khashi'ina. Jadi antara naat dan man'ut bentuk jamaknya sama. Ya, enggak boleh jitu ila baitil musliminal khashi'aini. Nah, enggak boleh karena itu tidak sesuai. Nah, itu yang kedua, yaitu sesuai dalam mufrad, tasniyah, dan jamak. Kemudian yang ketiga, harus sesuai dari segi mudzakkar dan muannas, ya. Mudzakkar itu laki-laki dan muannas itu perempuan. Jadi kalau naatnya laki-laki atau man'utnya laki-laki, naatnya juga harus laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, hadara talibun mahirun. Telah hadir siswa yang pandai. Kata mahirun adalah naat. Ia merupakan isim mudzakkar atau laki-laki mengikuti man'ut. Man'utnya apa? Talibun, yang berbentuk isim mudzakkar juga.
Tolibun ini kan laki-laki ya, siswa. Kalau dia perempuan, tolibatun. Nah, itu baru perempuan. Kalau tolibun ini laki-laki. Berhubung kata yang disifatinya laki-laki, tolibun, maka sifatnya juga harus laki-laki. Mahirun. Tidak boleh haldoro tolibun mahirotun. Tidak boleh, karena tidak sesuai. Contoh muannasnya. Nah, ini. Haldoro tolibatun mahirotun. Jadi naatnya atau man'utnya tolibatun mu'anas, nah otomatis naat atau sifatnya juga harus mu'anas mahirotun. Sama-sama ada tamar butoh yang menunjukkan makna mu'anas. Jadi harus sama. Tolibun mahirun. Tolibatun mahirotun. Kemudian yang keempat, harus sesuai dari sisi nakiroh dan ma'rifat. Ya. Apa sih nakiroh? Kalau nakiroh itu adalah katanya masih umum, masih belum pasti, masih belum jelas yang mana. Ya. Haldoro tolibun mahirun. Telah hadir siswa yang pandai. Nah, siswanya ini orangnya yang mana? Nah, ini masih belum jelas. Makanya masih dalam keadaan nakiroh, masih umum. Ya. Nah, kalau kata yang disifatinya tolibun ini nakiroh, maka kata sifatnya atau naatnya juga harus nakiroh atau masih harus umum juga. Nah, kalau yang makrifat, haldoro at-talibu al-mahiru. Jadi kata makrifat itu ciri utamanya adalah diawali oleh al, ya, alif lam. Haldoro at-talibu al-mahiru. Nah, kalau kata yang disifatinya ada alif lam atau berbentuk makrifat sudah jelas, sudah khusus, maka kata sifatnya atau naatnya juga harus diawali oleh al. At-talibu al-mahiru. Nah, itu yang keempat, yaitu harus sesuai dalam segi nakiroh dan makrifat. Oke, jadi pembahasan kita kali ini lebih memfokuskan pada asyurut atau syarat-syarat tadi ya, harus sama dari keempat segi yang sudah kita bahas tadi. Nah, jika kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WA. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukran li husni ihtimamikum. Semoga kalian faham, semoga kalian dapat mencerna pelajaran pada pertemuan kali ini dengan mudah dan semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.